Alkisah, sebuah klub malam dibuka di suatu kota kecil. Keberadaan tempat maksiat ini sangat mengusik hati para anggota gereja di kota tersebut. Sebab tempat hiburan malam itu dibangun tidak terlalu jauh dari tempat gereja tadi berada. Alhasil, para anggota gereja sepakat untuk mengadakan doa semalam suntuk selama 1 pekan. Yaitu untuk memohon agar Tuhan menutup klub malam tadi. Di hari kelima sejak doa semalaman itu diselenggarakan, turunlah hujan yang sangat lebat dan petir menyambar gedung klub malam sehingga bangunan itu musnah terbakar. Beberapa hari kemudian si pemilik klub malam menuntut gereja tadi. Pengacara yang disewa oleh pemilik klub malam berkata, "Kami meminta ganti rugi. Sebab doa para anggota gereja itu telah mengakibatkan petir membakar tempat usaha klien kami." Para anggota gereja juga menyewa seorang pengacara untuk membantah dakwaan tadi. Sidang pengadilan pun diselenggarakan. Kedua pengacara saling mengajukan argumentasi mereka. Pengacara pemilik klub malam menunjukkan dasar tuduhannya, yaitu warta jemaat dari gereja yang berisi ajakan kepada anggota jemaat untuk berdoa agar Tuhan menutup klub malam. Atas dasar itu, ia mendakwa bahwa gereja haruslah bertanggung jawab atas terjadinya petir yang telah membakar gedung klub malam. Sebaliknya, pengacara gereja bersikeras bahwa petir itu hanyalah suatu peristiwa alam saja. Sehingga kalau gedung klub malam itu terbakar, maka hal tersebut di luar tanggung jawab dari gereja. Memperhatikan argumentasi dari kedua belah pihak, hakim berkata, pengadilan mengambil kesimpulan bahwa pemilik klub malam adalah orang yang sungguh-sungguh percaya terhadap kuasa doa. Sedangkan para anggota gereja justru tidak mempercayainya. Maksud Pak Hakim, pemilik klub malam percaya bahwa petir yang membakar gedung yang merupakan jawaban Tuhan terhadap doa para anggota gereja. Sebaliknya, para anggota gereja tidak percaya bahwa doa mereka dijawab oleh Tuhan dalam bentuk petir yang membakar gedung klub malam. Pantas saja sang hakim berkata bahwa pemilik klub malam lebih percaya kepada kuasa doa dibandingkan para anggota gereja yang berdoa. Saudara-saudari, semestinya kita berdoa bukan asal berdoa. Seharusnya kita berdoa bukan sekedar sebagai kegiatan agamawi yang rutin tanpa mengerti apakah tujuan kita dalam berdoa. Apalagi tanpa mempercayai bahwa Allah mau dan mampu menjawab doa. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa kehidupan umat Tuhan tidaklah terlepas dari doa. Bagaikan ikan hidup tidak terlepas dari air, demikianlah umat Tuhan hidup tanpa terlepas dari doa. Di dalam Alkitab kita juga melihat berbagai tujuan dari orang berdoa. Antara lain yaitu, pertama, menyatakan isi hati kepada Tuhan. Ini merupakan tujuan yang paling umum. Melalui doa kita dapat mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan pandang remeh hal ini. Kesempatan untuk mengungkapkan hati kepada Tuhan ini merupakan kesempatan yang sangat istimewa. Ingat, bagi sebagian besar kita adalah tidak mudah untuk mengungkapkan isi hati kita kepada gubernur, apalagi kepada menteri, terlebih lagi kepada presiden. Namun kepada raja di atas raja, Tuhan penguasa alam semesta, kita boleh menyatakan isi hati kita kepadanya di setiap saat. Waktunya juga tidak dibatasi. Anda ingin berbicara kepadanya 1 jam, 2 jam, 10 jam. Tanpa henti pun tidak akan dicegah. Singkat kata, kesempatan menyatakan isi hati kepada Tuhan melalui doa merupakan kesempatan yang sangat terhormat bagi kita. Selanjutnya, kedua, tujuan dari berdoa adalah untuk menumbuhkan kehidupan rohani. Ketiga, melalui doa kita berjaga-jaga secara rohani. Yang keempat, melalui doa kita menyatakan kuasa Tuhan melalui kehidupan kita.
Tujuan kedua sampai keempat ini akan saya uraikan satu persatu dengan lebih rinci. Dimulai dari yang kedua, menumbuhkan kehidupan rohani. Doa akan menumbuhkan yang pertama, iman kita. Karena sesungguhnya melalui doa kita mengungkapkan iman kita kepada Tuhan dan janjinya. Oleh karena itu doa merupakan latihan iman. Sama seperti otot yang bila semakin dilatih akan semakin kuat, demikian juga dengan iman. Semakin banyak dilatih melalui doa, ia akan semakin bertambah kuat. Yang kedua, doa menumbuhkan kerendahan hati. Karena sebenarnya doa merupakan ungkapan dari kerendahan hati. Mengapa ada orang yang berdoa dan ada yang tidak berdoa? Bukan masalah yang satu punya waktu dan yang lain tidak punya waktu. Ini adalah masalah kerendahan hati. Orang yang dalam kerendahan hati menyadari keterbatasan dirinya akan berdoa. Dengan kata lain, melalui doa kita melatih kerendahan hati kita. Oleh karenanya, melalui doa, otot kerendahan hati kita akan semakin bertumbuh. Yang ketiga, doa akan menumbuhkan kepekaan kita kepada kehendak Tuhan. Sebab melalui doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sama seperti kalau kita banyak berkomunikasi dengan seseorang, maka kita akan semakin akrab dengan yang bersangkutan. Demikianlah, kalau kita banyak berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, kita pun akan bertambah akrab dengan Dia. Selanjutnya, keakraban dengan Tuhan akan membuat kita semakin mengerti kehendak-Nya. Sama seperti suami istri yang akrab. Tanpa usah berbicara pun, mereka akan sering mengerti isi hati masing-masing. Si suami berkedip, si istri langsung tahu, oh minta teh. Si suami berkedip 2 kali, sang istri tahu kalau sekarang minta kopi. Begitulah kalau kita banyak berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, kita akan bertambah akrab dengan Dia. Dan akibatnya, kita pun akan semakin peka kepada kehendak-Nya. Kepekaan terhadap kehendak Tuhan ini sangat penting. Sebab ini menentukan apakah doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan atau tidak. Tentu kita mengharapkan agar doa kita merupakan doa yang berhasil. Karena pada dasarnya ada 3 jawaban Tuhan terhadap doa. Yang pertama, tidak. Artinya permohonan kita ditolak atau ditampik. Yang kedua, ya. Artinya permohonan kita dikabulkan. Yang ketiga, ya, tapi tunggu dulu. Artinya permohonan kita dikabulkan hanya saja waktunya bukan sekarang. Ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang tertepat. Ia tidak pernah terburu-buru ataupun berlambat-lambat dalam mengabulkan doa kita. Sebaliknya seperti yang ditulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ia selalu bekerja tepat pada waktunya. Kalau begitu sekarang, apakah syaratnya agar doa kita dikabulkan Tuhan? Berikut ini syaratnya. Pertama, dipanjatkan di dalam nama Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang dimaksud di sini bukan sekedar kita menutup doa dengan berkata, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sehingga kalimat itu merupakan kalimat mantra yang membuat doa kita menjadi mujarab. Bukan. Yang dimaksud dengan berdoa dalam nama Tuhan Yesus adalah bertindak atas nama Tuhan Yesus. Sama seperti kalau saya menulis pada selebar cek sejumlah angka, menandatangani cek itu lalu memberikannya kepada Anda. Selanjutnya Anda membuat cek itu ke bank yang menerbitkannya untuk menguangkannya. Untuk itu Anda serahkan cek tadi kepada petugas bank. Yang Anda lakukan di situ adalah Anda bertindak atas nama saya untuk mengambil uang saya yang saya simpan pada bank tersebut.
Bila si petugas bank memeriksa bahwa tanda tangan pada cek adalah benar tanda tangan saya, maka ia pasti akan menyerahkan uang yang saya simpan pada bank itu sebesar yang tertulis pada cek tadi kepada Anda. Demikianlah kalau Anda berdoa atas nama atau di dalam nama Yesus. Anda atas nama Tuhan Yesus memohon kepada Allah Bapa agar ia memberikan kepada Anda apa yang Tuhan Yesus sendiri telah janjikan. Di dalam Yohanes pasal 11:42 ditulis bahwa Allah Bapa selalu mendengar permintaan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu doa Anda yang atas nama Tuhan Yesus itu pun pasti akan ia kabulkan. Yang kedua, doa itu haruslah dipanjatkan dengan iman. Markus 11 ayat 24. Artinya Anda harus percaya bahwa janji Allah pasti akan digenapi. Sama dengan cek tadi. Karena Anda percaya bahwa cek yang saya tulis dan berikan kepada Anda bukan cek kosong, maka Anda akan pergi ke bank untuk mengambil dana yang saya simpan di sana. Akibatnya Anda akan menerima dana tersebut dari bank. Demikian juga kalau Anda sungguh percaya bahwa janji Tuhan bukanlah janji yang kosong, maka Anda akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Anda pun akan menerima apa yang Allah janjikan kepada orang yang berdoa kepadanya. Yang ketiga, doa yang dikabulkan adalah doa yang isinya sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Tuhan tidak akan mengabulkan doa yang isinya bertentangan dengan kehendaknya. Hal ini mudah untuk dipahami. Sebab kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita. Karena itu bila doa kita tidak sesuai dengan kehendaknya, tentulah tidak akan ia kabulkan. Sebagai contoh, Tuhan menghendaki agar umatnya hidup dengan jujur dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu bila seseorang hendak menipu orang lain dan ia berdoa, Tuhan berkatilah niatan hatiku untuk menipu, maka pastilah Tuhan tidak akan mengabulkan permohonannya tersebut. Sebab bila Tuhan mengabulkannya, hal itu sama dengan Tuhan menyetujui tipu daya. Suatu hal yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, Tuhan hanya akan mengabulkan doa yang isinya sesuai dengan kehendaknya. Dengan kata lain, doa bukanlah sarana untuk memaksa agar Tuhan menuruti kehendak kita. Justru sebaliknya, melalui doa kita menyesuaikan kehendak diri kita dengan kehendak Allah. Yang keempat, doa yang dikabulkan adalah doa yang dipanjatkan dengan hati yang benar. Mazmur 66 ayat 18. Kalau ada niat jahat dalam hati kita, maka Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Kalau doa didorong oleh kebencian ataupun kesombongan, maka doa tersebut tidak akan dikabulkan Tuhan. Karena itu, kita harus memastikan bahwa motivasi kita dalam berdoa adalah benar. Yang kelima, doa yang dikabulkan adalah doa yang dipanjatkan dengan sepakat. Matius 18 ayat 19. Mengapa begitu? Kesepakatan merupakan bentuk dari kerendahan hati. Dua orang yang sombong dan egois tidak akan dapat bersepakat karena masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Hanya bila orang merendahkan hati satu sama lain, barulah mereka akan bersepakat. Oleh karena itu, doa dengan sepakat, yaitu doa yang lahir dari kerendahan hati, akan mendatangkan jawaban Tuhan. Sekarang, tentang bagaimana cara yang benar untuk berdoa. Di dalam Alkitab, kita menemukan berbagai contoh tentang pola orang berdoa. Doa-doa itu walaupun dengan pola yang berbeda, namun semuanya dikabulkan Tuhan. Dengan kata lain, doa yang efektif atau doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah, pertama, tidak tergantung kepada sikap jasmani, namun sikap hati. Di dalam Alkitab dicatat bahwa ada kalanya Yesus berdoa dengan sikap jasmani menengadah ke atas, ke langit. Yohanes 17 ayat pertama, berlutut,
Lukas 22 ayat 41, bahkan merebahkan dirinya ke tanah. Markus 14 ayat 35. Hal ini menunjukkan bahwa yang penting bukan sikap jasmani dalam berdoa, namun sikap hati kita di hadapan Tuhan seperti yang tadi telah saya uraikan. Yang kedua, tidak tergantung kepada waktu dan lamanya, namun kerinduan hati. Di dalam Alkitab dicatat, ada kalanya Tuhan Yesus berdoa di malam hari, ada kalanya di pagi-pagi benar, ada kalanya semalam-semalaman, ada kalanya 1 jam saja. Jadi tidak tergantung pada kapan dan lamanya waktu berdoa, namun kepada kerinduan hati kita untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Semakin hati kita dipenuhi dengan kerinduan kepada Allah, maka akan semakin sering kita berdoa kepadanya. Semakin merosot kerinduan kita kepada Allah, akan semakin merosot pula waktu doa kita kepadanya. Itu sudah jelas sekali. Yang ketiga, tidak tergantung kepada tempat, namun siapa yang berdoa. Kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 11 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus berkata, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya bukan masalah di mana kita berdoa. Bukan di Samaria ataupun di Yerusalem. Tetapi siapa yang berdoa. Walaupun bukan di Yerusalem. Kalau yang berdoa adalah orang benar. Artinya orang yang hatinya benar. Maka doanya akan dikabulkan. Sebaliknya walaupun doa itu dipanjatkan di Yerusalem. Namun kalau yang berdoa adalah orang yang tidak benar alias orang yang munafik. Maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Yang keempat, tidak tergantung kepada bahasa yang digunakan, namun kesungguhan hati. Dalam 1 Korintus 14, ayat 14-15, Rasul Paulus menulis bahwa ia berdoa baik dengan rohnya maupun dengan akal budinya. Memperhatikan apa yang ia tulis dalam ayat 14, yang ia maksud dengan berdoa dengan roh adalah berdoa dalam bahasa roh. Sedangkan berdoa dengan akal budi adalah berdoa dengan bahasa yang ia mengerti dan pelajari dengan akal budi. Dalam hal diri kita itu adalah bahasa Indonesia. Artinya bahasa apapun yang ia gunakan dalam berdoa, entah bahasa roh ataupun bahasa yang ia pahami dengan akal budi, semuanya sama-sama dihargai oleh Tuhan. Yang penting di sini adalah kesungguhan hati dalam berdoa. Walaupun dalam bahasa yang kita mengerti, kalau itu dengan sungguh hati, maka akan dikabulkan oleh Allah. Sedangkan walaupun dalam bahasa roh, namun dipanjatkan dengan asal berkata dan tidak sungguh-sungguh keluar dari hati, tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab, tentang berdoa ini, acap kali dikaitkan dengan berpuasa. Apakah yang disebut di dalam Alkitab tentang tujuan dari berpuasa ini? Yang pertama, untuk mempertajam kepekaan rohani. Karena dalam berpuasa kita merendahkan diri dan menyatakan bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Sikap ini mengakibatkan kepekaan rohani kita akan bertambah tajam. Dan kita akan lebih mudah mengenali tuntunan serta kehendak Tuhan bagi diri kita. Ingat, doa yang selaras dengan kehendak Tuhan akan dikabulkan. Itu sebabnya yang kedua, puasa akan mempertajam kuasa doa. Di dalam Matius 17 ayat 21 ditulis catatan. Tuhan Yesus berkata tentang mengusir setan sebagai berikut. Jenis ini, artinya setan jenis ini, tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya untuk menaklukkan jenis setan atau roh jahat tertentu, yaitu roh jahat yang kekuatannya tinggi, kita perlu berpuasa terlebih dahulu. Dengan kata lain, puasa akan mempertajam kuasa doa.
Yang ketiga, untuk menyatakan pertobatan. Melalui puasa, kita menyatakan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sikap itu pula lah yang mendasari suatu pertobatan. Karenanya, salah satu cara untuk mengungkapkan penyesalan dan bertobat dari dosa-dosa adalah dengan berpuasa. Alkitab penuh dengan contoh tentang puasa dengan tujuan seperti ini. Misalnya yaitu Yoel 2 ayat 12. Yang keempat, yaitu untuk membentuk disiplin rohani. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, Rasul Paulus membandingkan antara ibadah dengan latihan badani. Artinya ibadah termasuk di dalamnya yaitu berpuasa bagaikan suatu latihan rohani. Karena itu, sebagaimana orang membangun kebugaran jasmani dengan disiplin berolahraga, maka kita juga perlu berdisiplin dalam berpuasa. Melalui disiplin rohani ini, kita membangun kebugaran rohani. Yang kelima, yaitu untuk memohon berkat dalam penabisan dan pengutusan pelayan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh para rasul seperti yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 23. Sebelum menabiskan atau melantik pimpinan jemaat, mereka terlebih dahulu berpuasa, lalu menyerahkan para pelayan Tuhan itu kepada Allah melalui doa. Sekarang, bagaimana pola yang benar dalam berpuasa? Secara umum, ada 3 pola puasa, yaitu yang pertama, puasa biasa. Yang dimaksud dengan puasa biasa ini adalah menjalankan puasa dengan tidak makan apapun juga. Namun, hanya minum air tawar secara terbatas. Minum air di sini adalah untuk alasan kesehatan, yaitu demi menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh yang dapat membahayakan kesehatan seseorang. Bukan untuk mengatasi rasa lapar oleh sebab berpuasa. Puasa jenis ini dilakukan untuk puasa jangka panjang, seperti misalnya puasa selama 40 hari penuh. Artinya selama 40 hari siang dan malam, orang yang berpuasa tersebut sama sekali tidak makan apapun juga, kecuali hanya minum air secara terbatas. Yang kedua adalah puasa total. Di dalam masa puasa tersebut yang bersangkutan sama sekali tidak makan dan minum apapun juga. Pada umumnya puasa total ini dilakukan untuk puasa dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Seperti barang 3 sampai 7 hari. Memang, di dalam Ulangan pasal 9 ayat 9 dicatat bahwa Musa pernah melakukan puasa total selama 40 hari penuh. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan pertolongan secara supranatural oleh Tuhan. Sebab sesungguhnya secara kesehatan untuk jangka waktu sepanjang itu, manusia sangat memerlukan cairan bagi tubuhnya. Karena itu, bila Anda hendak melakukan puasa total sepanjang itu, sebaliknya Anda terlebih dahulu meminta nasihat pembimbing rohani Anda. Tujuannya supaya ada orang yang memastikan bahwa kesehatan jasmani Anda memang memungkinkan bagi Anda untuk melakukannya. Yang ketiga yaitu puasa terbatas. Puasa ini dilakukan dengan berpantang terhadap jenis makanan tertentu, khususnya makanan yang menjadi kesukaan kita. Dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 2-3 dicatat bahwa Daniel pernah melakukan puasa seperti ini selama jangka waktu 21 hari. Puasa terbatas ini juga dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah waktu makan kita. Misalnya, hanya makan sekali per hari, yaitu hanya makan di malam hari dan mengabaikan makan pagi serta makan siang. Adanya berbagai pola puasa ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya yang terpenting bukanlah pola puasanya, namun sikap hati kita dalam berpuasa. Yaitu haruslah di dalam sikap rendah hati dan bukan dengan memamerkan kesalehan karena kita sedang berpuasa. Itulah yang ditegaskan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 16-18. Sekarang kita akan mempelajari peranan doa dalam peperangan rohani. Di dalam hal ini kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya selama berada di dunia ini,
kita terus-menerus hidup dalam peperangan secara rohani. Di dalam peperangan rohani tersebut, musuh kita yang sebenarnya bukanlah sesama manusia. Namun di dalam Efesus pasal 6 ayat 11-12 ditegaskan bahwa musuh kita adalah yang pertama yaitu iblis. Dialah penghulu atau penguasa utama dari dunia yang gelap. Yang kedua adalah setan-setan atau para roh jahat yang merupakan para malaikat kegelapan. Apabila iblis bersifat tunggal alias hanya satu, maka setan-setan yang adalah para pembantu dari iblis banyak jumlahnya. Mereka memiliki tingkatan kuasa yang berbeda-beda. Hanya saja perlu diingat bahwa Alkitab tidak menjelaskan secara rinci tentang jenis-jenis dari setan. Sebab Alkitab adalah kitab yang mengungkapkan tentang pribadi Allah dan bukan tentang seluk-beluk yang rinci mengenai setan. Oleh karena itu, hendaknya kita jangan terlalu sibuk menyelidik tentang berbagai jenis setan. Sebab selain Alkitab sendiri tidak menjelaskan hal itu, juga sikap ini akan mengalihkan perhatian kita dari kepada Allah justru kepada iblis dan setan-setan. Sebagai akibat malahan kita akan tertipu. Sebab memang itulah yang dikehendaki oleh iblis. Yaitu kita sibuk memikirkan dirinya dan bukan memikirkan Tuhan. Di dalam semuanya ini kita cukup mengetahui bahwa iblis dan setan-setan adalah sungguh-sungguh ada dan nyata. Dan mereka adalah musuh kita yang sesungguhnya. Berdasarkan daftar persenjataan yang Allah sediakan bagi kita di dalam menghadapi peperangan rohani dan yang dicatat dalam Efesus 6 ayat 13-18 dapat disimpulkan bahwa ada dua sikap yang harus kita lakukan dalam peperangan rohani ini. Yaitu yang pertama, defensif atau berjaga-jaga terhadap serangan iblis. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 2 dikatakan agar kita berjaga-jaga dalam hal ini yaitu terhadap tipu daya si iblis. Itulah senjata utama iblis yaitu tipu daya. Dengan tipu daya inilah ia telah menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa di Taman Eden. Yang kedua yaitu ofensif. Artinya kita harus menyerang si iblis. Di dalam melakukan serangan terhadap iblis ini, senjata kita antara lain adalah doa. Hal itu ditulis di dalam Efesus 6 ayat 18. Artinya dengan doa, kita dapat melakukan peperangan rohani untuk menyerang iblis dan para malaikatnya, yaitu roh-roh jahat yang berupaya menguasai manusia dengan tipu dayanya. Memperhatikan nasihat firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 7 dan 1 Petrus 5 ayat 9, maka dalam menggunakan doa sebagai senjata peperangan rohani, kita perlu memanjatkan doa tersebut dengan yang pertama, hati yang tunduk kepada Tuhan. Artinya, kita harus hidup menaati firman Tuhan, menghormati Dia, dan menjaga kekudusan kita. Hanya dengan demikian, iblis akan takut kepada kita. Apabila kita tidak hidup dalam kekudusan, maka iblis justru menjadi teman kita. Dan ia sama sekali tidak akan takut kepada diri kita. Yang kedua, doa itu harus kita panjatkan dengan iman yang teguh. Kita percaya bahwa sesungguhnya iblis telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kuasa kematian dan kebangkitannya. Sehingga apabila sampai saat ini, iblis masih berupaya untuk menguasai dunia, maka sesungguhnya ia adalah penguasa yang tidak sah. Sama seperti kalau Anda memiliki sebidang tanah dan ada orang yang menyerobot tanah Anda secara tidak sah. Yang perlu Anda lakukan adalah mengusir si penyerobot itu dengan tanpa ragu. Yaitu sambil menunjukkan sertifikat yang menyatakan bahwa Anda lah pemilik yang sah atas lahan tersebut. Hal yang samalah yang perlu Anda lakukan terhadap iblis dan para setan yang berupaya menipu dan menguasai kehidupan manusia. Kita harus menunjukkan iman kita kepada firman Tuhan. Bahwa mereka telah dilucuti kuasanya oleh Tuhan Yesus.
Dan dengan iman kita mengusir mereka dari setiap area kehidupan yang masih coba mereka kuasai. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dijamin. Dengan demikian, maka iblis akan lari meninggalkan kita. Singkat kata, dengan demikian kita akan hidup berkemenangan. Saudara-saudari, sesudah mempelajari seluk-beluk dari doa dan puasa ini, sekarang waktunya bagi Anda untuk mendiskusikan apa yang telah Anda pelajari dalam buku panduan pemuridan pola hidup dalam kerajaan Allah di dalam kelompok Anda. Saya berharap pelajaran hari ini bukan sekedar menambah pengetahuan Anda, namun benar-benar Anda praktekkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Supaya olehnya relasi Anda dengan Tuhan semakin akrab, doa Anda semakin efektif, dan Anda dapat hidup berkemenangan atas semua kuasa kegelapan. Selamat berdiskusi.